Halo Sobat Mafia, ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kompetensi yang diujikan dalam SKD TU CPNS, di mana kompetensi ini adalah kompetensi yang baru diujikan di tahun lalu, tepatnya di tahun 2023. Sebenarnya ini adalah kompetensi analogi atau padanan kata. Hanya saja dimodifikasi sehingga bentuknya tetap kompetensi analogi kata atau padanan kata, tetapi versi dalam bentuk kalimat. Oke, untuk jelasnya langsung saja kita bahas, ya. Kita mulai dari soal pertama. Soalnya adalah hubungan objek pada kalimat. Penjahit menggunakan jarum untuk menjahit kain, setara dengan titik-titik. Nah, sebelum kita menyelesaikan soalnya, ya, maksudnya kita mencari jawabannya, kita analisis dulu kalimatnya, ya. Kalau kita baca kembali, penjahit menggunakan jarum untuk menjahit kain. Nah, di sini disebutkan penjahit. Penjahit ini bisa dikatakan sebagai subjek. Bisa dikatakan sebagai subjek atau pelaku atau aktor. Ya, menggunakan jarum. Nah, di sini dia gunakan jarum. Disebutkan alatnya. Disebutkan nama alatnya, ya. Tetapi alatnya ini pada soal disebutkan secara detail, ya. Bahwa alatnya, jenisnya adalah jarum. Jadi disebutkan secara detail. Detail jenis alat. Ya. Penjahit menggunakan jarum untuk menjahit kain. Nah, di poin terakhir ini adalah disebutkan fungsi alatnya. Ya, jadi strukturnya sebenarnya kalau kita analisis, penjahit menggunakan jarum untuk menjahit kain. Jadi kalau kita lihat strukturnya, penjahit ini dikatakan sebagai subjek atau pelakunya atau orang yang melakukan aktivitas. Yang digunakan adalah jarum. Jarum ini adalah alatnya. Cuman saja alatnya di sini disebutkan secara detail jenisnya, ya, untuk menjahit kain. Ya, di sini berarti fungsi dari alat yang digunakan. Sehingga tinggal kita cek saja opsi A sampai E, mana yang setara dengan kalimat pada soal tersebut. Kalau kita pilih jawaban A, penyair melukis untuk memasukkan karya. Nah, penyair ini sebagai subjeknya, atau sebagai aktornya, atau sebagai orang yang melakukan aktivitas melukis untuk memasukkan karya. Di sini kurang pas. Memang dia sebutkan melukis, tetapi tidak disebutkan untuk melukis itu alatnya apa, ya, untuk memasukkan karya. Di sini juga menghasilkan karya ini adalah dampak, bukan dari fungsi dari alat yang digunakan. Sehingga kalau kita pilih itu kurang pas, ya. Jadi A bukan jawabannya. Kalau kita pilih B, montir menggunakan alat untuk memperbaiki motor. Sama, montir ini sebagai subjek atau pelaku atau orang melakukan sebuah aktivitas menggunakan alat. Nah, alat di sini jenisnya apa? Ya, tidak disebutkan alat apa yang dia gunakan. Nah, jadi tidak jelas. Sementara pada soal alat yang digunakan jelas, yaitu adalah jarum. Di sini alatnya tidak ditahu posisinya apa yang dia gunakan untuk memperbaiki motor. Oke, itu fungsi alatnya. Hanya salahnya alatnya yang digunakan ini tidak ditahu jenisnya apa. Sehingga kalau kita pilih B juga salah. Ya, kalau kita lihat dicek. Pemahat menggunakan pisau untuk mengukir kayu. Pemahat ini dapat dikatakan sebagai subjek atau aktor atau pelaku yang melakukan sebuah aktivitas yang digunakan adalah pisau. Nah, ini sudah disebutkan alatnya secara detail. Jadi alatnya sudah disebutkan jenisnya. Nah, kemudian untuk mengukir kayu. Akhirnya adalah fungsi dari alat yang dia gunakan. Ini sudah oke juga, ya. Ini fungsi alat. Itu fungsi dari pisau yang dia gunakan untuk mengukir kayu. Sehingga kalau kita pilih C, itu yang paling tepat sebenarnya, ya. Kalau kita pilih D, penjara merupakan tempat untuk penjahat, salah juga. Atau subjeknya tidak disebutkan, alatnya apa dan fungsinya apa, tidak dijelaskan. Kalau kita pilih E juga salah, karena dia bilang mesin menggerakkan mobil untuk berjalan. Ya, mesin untuk menggerakkan mobil untuk berjalan. Nah, untuk menggerakkan di sini tidak disebutkan juga detail jenis alatnya apa. Ya, sehingga jawaban yang paling pas gitu, atau jawaban yang paling benar adalah C. Oke, kita lanjut di kalimat kedua. Dengan soal yang masih sama kompetensinya, ya. Hubungan objek pada kalimat. Kakek senang memelihara berbagai jenis burung seperti cendrawasih dan nuri. Jadi di sini aktor atau subjek yang melakukan aktivitas adalah kakek. Dialah orang yang melakukan aktivitas. Ya, dia sebagai subjek. Senang memelihara berbagai jenis burung. Oke, berarti dia pelihara berbagai jenis burung. Ini bisa kita katakan sebagai kata umum. Nah, jadi ada subjek, kemudian ada kata yang bisa kita fungsikan sebagai kata umum berbagai jenis burung. Kemudian berbagai jenis burung ini dia rincikan, dia detailkan. Contohnya cendrawasih dan nuri. Berarti di sini adalah umum khusus, ya. Karena cendrawasih dan nuri itu adalah salah satu beberapa jenis dari burung, ya. Jadi kalau kita lihat struktur di soal, ada subjek atau pelaku atau aktor yang melakukan suatu aktivitas, kemudian disebutkan jenis burungnya itu bisa kita kategorikan sebagai kata umum. Kemudian kata umum yang digunakan dijelaskan secara rinci jenis-jenisnya, yaitu cendrawasih dan nuri. Baik, berikutnya kita akan cek fungsi jawaban A sampai E. Kira-kira mana yang tepat, yang setara dengan kalimat soal di atas. Kalau kita cek A,
Anjing pelacak adalah hewan yang membantu polisi dengan kemampuan unik dan keberanian mereka. Ini kurang tepat. Ya, polanya tidak sama pada soal. Kalau B, anjing Belgian Malinois mampu mendeteksi dengan mudah berbagai benda, seperti senjata tajam sampai obat terlarang. Ini juga polanya tidak sama seperti di soal. Ya. Kalau kita pilih C, ayah suka mengkonsumsi ikan asal Indonesia seperti ikan bandeng dan ikan mujair karena lebih segar. Ini bisa kita anggap sebagai jawaban yang paling tepat. Kenapa? Karena subjeknya jelas. Atau pelaku atau aktor yang melakukan aktivitas yang dia suka konsumsi katanya ikan asli Indonesia. Ini bisa kita katakan sebagai kelompok kata umum. Kemudian, ikan asli Indonesia ini dia jelaskan lagi secara rinci apa-apa saja jenisnya, yaitu ada ikan bandeng dan ada ikan mujair. Di sini disebutkan sebagai kata khusus, karena ikan bandeng dan ikan mujair adalah sama-sama jenis ikan asli Indonesia. Jadi untuk sementara kita ambil jawabannya adalah C. Kalau D, kecelakaan pesawat juga bisa disebabkan cuaca ekstrem yang menggunakan navigasi sehingga menyulitkan. Kalau ini sangat salah ya, sangat salah, karena tidak ada yang menunjukkan hubungan subjek atau pelaku yang melakukan aktivitas hubungannya dengan kelompok kata umum dan kata khusus. Kalau kita pilih E, ular kobra adalah ular berbisa yang memiliki kemampuan memimpikan lehernya hingga membentuk seperti sendok. E juga sama statusnya dengan D. Tidak ada hubungan dari sebuah subjek atau pelaku atau aktor yang melakukan aktivitas hubungannya dengan kata umum dan kata khusus. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Oke.